wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini adalah tentang Lean Canvas, materi Lean Canvas yang berjudul penjualan sembako dan grosir Daniel Makmur Sejahtera yang beranggotakan dengan saya sendiri, Mbak Ova Kusuma Dewi dengan NIM 2350 dan ada Mbak Putri Wulandari dengan NIM 2377 dan Mbak Risma ada NIM 2359 dan Mbak Sandra Nilasari dengan NIM 2430. Untuk yang pertama, ada 3 permasalahan utama, yaitu dalam menjalankan bisnis ini ada 3 permasalahan utama, yaitu yang pertama, barang tidak laku dan kadaluarsa. Yang kedua, adanya kompetitor atau pesaing, dan yang ketiga yaitu kurangnya modal untuk perputaran usaha. Untuk yang kedua, customer segment, yaitu fokus customer segment pada usaha bisnis ini yaitu yang pertama ada ibu rumah tangga, yang kedua ada toko-toko kecil, yang ketiga pedagang keliling, yang keempat merupakan semua kalangan yaitu mulai dari anak-anak, remaja, orang tua hingga dewasa. Yang ketiga, solusi dari problem permasalahan usaha bisnis ini yaitu yang pertama, solusi untuk model itu sendiri, yaitu dengan cara mencari agen distributor yang bisa DP. Yang kedua, bisa dengan opsi pinjaman kur yang memiliki bunga sedikit. Solusi untuk barang laku atau barang yang kadaluarsa yaitu dengan cara memperluas pemasaran sehingga barang tersebut akan terjual dengan cepat dan habis. Yang kedua yaitu merekrut barang sesuai dengan perjanjian awal, misalnya barang kadaluarsa itu bisa diretur ke distributornya kembali, jadi barang tersebut tidak menumpuk pada toko dan mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu adanya kompetitor atau pesaing. Semakin banyaknya usaha grosir bisnis ini dijalankan, yaitu dengan cara mengutamakan kualitas barang yang dijual. Yang kedua, menjual barang dengan harga relatif murah daripada toko-toko yang membangun bisnis ini. Selanjutnya yaitu akan disampaikan Mbak Putri untuk poin keempat dan kelima. Silakan Mbak Putri. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Mbak Dewi yaitu tentang unfair advantage, yaitu pertama dibutuhkan banyak orang dan selalu dicari oleh masyarakat. Yang kedua, model usahanya cukup fleksibel dan stok barang mudah didapat. Ketiga, bisa dikerjakan dari rumah, apalagi jika lokasi rumah yang cukup strategis. Yang keempat, harga pastinya jauh lebih murah karena itu grosir. Yang kelima, usaha yang bisa terus dikembangkan bahkan hingga menjadi usaha grosir, karena setiap hari akan menjadi selalu kebutuhan oleh masyarakat. Yang terakhir, bukan cuma usaha minuman, karena terus berjalan sepanjang tahun, ada beberapa makanan dan kebutuhan sehari-hari tentunya. Poin yang kelima yaitu unique value proposition. Pertama, membantu customer dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, memberikan harga grosir untuk pembelian dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, bisa diangkat di tempat dan harganya lebih terjangkau. Yang kelima dan keempat, variasi produk sembako bervariasi, tidak hanya sembako tapi makanan, minuman dan lain-lain. Yang terakhir, servis yang responsif dan cepat. Kalau misalnya ada yang mau dikirim terus tidak sempat mau ke toko, bisa diantar, tapi harus jumlah banyak, tidak boleh sedikit. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Risma Maladevi. Baik, saya akan lanjutkan. Yang keenam ada channel saluran distribusi untuk promosi dan pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada melalui Instagram, yang kedua melalui WhatsApp, yang ketiga melalui Facebook, dan yang keempat melalui teman. Yang ketujuh ada Kainatrix. Para pelaku bisnis sekarang ini mulai menyadari bahwa mempertahankan pelanggan lama lebih menguntungkan
besar dan mencari pelanggan baru yang banyak. Mengapa hal ini dipilih? Karena anggaran untuk mencari pelanggan baru jauh lebih banyak dibanding mempertahankan pelanggan lama. Biaya promosi dalam merekrut pelanggan baru lebih besar dibanding memberikan bonus pada pelanggan lama. Dan itu pun hasil dari mengeluarkan biaya promosi yang besar belum tentu sebanding dengan hasil yang didapat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sandra. Silakan. Untuk yang selanjutnya ada konstruktor. Untuk yang pertama biaya tetap, biaya operasional, dan yang ketiga ada biaya administrasi dan umum. Untuk yang pertama biaya tetap, contohnya dari biaya tetap yang dikeluarkan misalnya sewa gedung atau bangunan, pajak properti, dan tenaga kerja. Yang kedua ada biaya operasional, contohnya dari biaya operasional ini adalah biaya pemasaran, biaya lemburan, bonus atau komisi. Untuk yang ketiga biaya administrasi dan umum, contohnya dari biaya administrasi dan umum ini adalah biaya listrik. Untuk yang selanjutnya revenue stream ada dua, yaitu transaction revenue dan recurring revenue. Untuk yang transaksi revenue, ketika ada konsumen yang membeli barang dengan metode pembayaran kredit, atau contoh lain ketika perusahaan menyewakan asetnya pada konsumen sehingga perusahaan mendapatkan pemasukan setiap bulannya. Untuk yang kedua recurring revenue, yaitu sales atau penjualan produk dana hibah, biaya pelayanan, lisensi seperti hak paten, cabang bisnis baru, dan franchise atau waralaba. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.